dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat sore kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, yang beribadah melalui online. Sore hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dari kitab Amsal. Nah, sebelumnya saya mengucap terima kasih kepada Abuna yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, sehingga kami boleh belajar mendengarkan firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan, hati kami Engkau siapkan, pikiran kami Kau siapkan, supaya Roh Kudus dengan mudah untuk masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah hati dan pikiran kami bisa menerima semua firman Tuhan yang disampaikan dan menghasilkan buah-buah yang berkali-kali lipat. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sore hari ini kita akan belajar yang disebut paradoks. Jadi di Alkitab itu ada beberapa paradoks. Paradoks itu merupakan suatu kebenaran yang tetapi kalau kita pelajari itu seolah-olah melanggar sesuatu yang sudah ada, yang sudah berjalan normal di dalam hidup ini. Baik itu mungkin berbeda dengan hukum sosial, etika, atau apapun, bahkan hukum alam, tetapi merupakan suatu kebenaran. Nah, kita ingin belajar, yang pertama adalah untuk sore hari ini adalah di Amsal 11 ayat 24. Kita belajar paradoks tentang menyebar harta dan menghemat secara luar biasa. Ya. Nah, kita akan baca seperti ini. Amsal 11 ayat 24 mengatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Wah, ini paradoks. Biasanya semakin boros, semakin miskin. Tapi ini dikatakan menyebar harta, bertambah kaya. Nah, yang kedua ayat yang 24b lebih paradoks lagi. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Loh, kalau kita sekolah diajari bahwa hemat pangkal kaya. Kenapa ini menghematnya sampai luar biasa, namun malah berkekurangan, bukan tambah kaya seperti yang diajarkan di sekolah. Nah, inilah yang disebut paradoks, suatu kebenaran tetapi berbeda dengan nilai-nilai apa yang telah diajarkan kepada kita selama ini. Nah, kita ingin pelajari di Amsal 11 ayat 24 ada dua ayat, ya, dua kelompok A dan B. Nah, kita pergi ke 25 dan 26 ya, saya bacakan. Ayat 25 mengatakan begini, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Lalu 26 mengatakan begini, siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Nah, jadi struktur daripada firman Tuhan pada sore hari ini di Amsal 11 ayat 24, penjelasannya ada di 25 dan 26. Nah, ayat yang 24a ya, itu dijelaskan di ayat 25. Sedangkan ayat 24b dijelaskan di ayat 26. Strukturnya seperti itu ya. Bapak Ibu bisa memahami? Oke, kalau sudah kita akan mulai masuk pada 24a. Kita selidiki, kita dalami, kita telaah. Maksudnya apa? Menyebar harta bertambah kaya. Ya. Kita baca, kalau terjemahan bahasa Inggris versi New King James yang mendekati dengan bahasa aslinya, maka dikatakan, there is one who scatters yet increase more. Boleh dikatakan bahwa artinya hampir sama dengan yang versi bahasa Indonesia, bahwa siapa yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Mirip terjemahannya mirip. Nah, kalau kita baca penjelasan dari 24a itu di ayat 25, kita baca lagi ya ayat 25 mengatakan begini, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, kalau kita buka ya di ayat 25 tadi,
itu maka berbeda terjemahannya yang di bahasa Inggris. Ya. Ternyata di bahasa Inggris mengatakan begini Bapak Ibu. The generous soul will be made rich. And he who waters will also be water himself. Nah, bedanya begini terjemahannya ya. Kalau di bahasa Indonesia siapa banyak memberi berkat, dia tidak dijelaskan. Siapanya ini siapa nggak ngerti. Bisa si A, bisa B, bisa orang jahat, bisa orang baik. Yang memberi berkat diberi kelimpahan. Cuma begitu, tidak ada penjelasan. Tetapi di bahasa Inggris jelas sekali mengatakan begini, the generous soul. Artinya orang yang memiliki jiwa murah hati. Dengan kata lain, orang yang menyebar harta dan bertambah kaya adalah orang yang memiliki jiwa murah hati. Bukan sembarang orang menyebar harta, maka dia diberi kelimpahan. Enggak. Karena saya melihat banyak di tempat-tempat yang mungkin kurang baik, itu orang-orang menyebar harta, bagi-bagi uang, minum-minum dan segala macam, mengeluarkan uang sampai jutaan. Apakah mereka termasuk di dalam golongan yang disebut di dalam Amsal 11 ayat 25? Enggak. Mereka bukan golongan orang yang memiliki jiwa murah hati. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki jiwa murah hati itu belum tentu dia memiliki uang. Belum tentu. Seseorang yang jiwanya murah hati tidak ditentukan oleh dia punya uang atau tidak. Kenapa Bapak Ibu? Karena walaupun dia tidak punya uang cukup untuk dibagikan, tetapi karena dia punya jiwa yang murah hati. Nah, kalau orang jiwa murah hati itu mesti memberi, suka memberi. Nah, kalau nggak ada harta apa? Apakah ayat ini hanya berlaku untuk orang yang memiliki harta untuk dibagi, baru diberi kelimpahan? Enggak. Karena Bapak Ibu, setiap jiwa yang murah hati, walaupun dia tidak memiliki harta, apa yang dia bisa bagikan? Paling murah apa? Senyum. Berkat. Ya kan? Mendoakan, berdoa syafaat untuk setiap orang yang ditemui, bahkan di pinggir jalan. Aduh ibu ini jualan koran sudah tua. Ya Tuhan, saya mungkin tidak bisa membeli korannya tiap hari. Tetapi Tuhan berkati dia, berikan kesehatan kepada wanita ini. Itu sudah jiwa yang murah hati Bapak Ibu. Dimanapun dia pergi memikirkan bagaimana memberkati orang. Walaupun tanpa harta. Maka jangan dikatakan bahwa engkau hanya bisa murah hati hanya ketika engkau memiliki harta. Salah. Karena setiap orang yang memiliki jiwa yang murah hati, dia punya harta ataupun tidak punya harta, dia suka berbagi. Dia suka memberkati. Nah, kita baca yang ayat 25, yang bagian B. Tadi yang bagian A sudah kita baca ya. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Ternyata bahasa aslinya adalah siapanya adalah orang yang generous soul. Yang memiliki jiwa murah hati. Nah kita mau baca yang B. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu, kita tahu bahwa ada hukum tabur tuai. Ada hukum tabur tuai. Coba kita buka dua ayat yang sangat-sangat mirip dengan Amsal 11 ayat 25b tentang siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita buka di Matius 10 ayat 42. Yang bicara adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kita lanjut. Markus 9 ayat 14 mengatakan begini. Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus,
ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, di antara Matius 10 ayat 42 dan Markus 9 ayat 41 itu adalah suatu ayat yang kejadiannya berbeda. Sehingga bukan karena referensi kalau dibahas di Markus juga dibahas di Matius pada kejadian yang sama. Enggak, ini kejadian yang berbeda. Ya, kejadian yang berbeda. Karena dua kejadian berbeda dan Tuhan Yesus menyampaikan hal yang sama, maka ini sangat menarik. Karena dikatakan begini, kalau kamu ngasih minum, kamu dapat upah. Dua-dua ayat ini berkata begitu. Matius 10 ayat 42 dan Markus 9 ayat 41 mengatakan sama. Kamu memberi minum kepada orang ini, kamu diberi upah. Persis di Amsal 11 ayat 25b. Sama. Cuman di Matius 10 ayat 42 dan Markus 9 ayat 41 ada tambahan. Di mana di Amsal 11:25b enggak ada. Yaitu apa? Karena ia muridku, karena ia pengikut Kristus. Artinya Bapak Ibu, ketika engkau benar-benar memperhatikan, memberikan berkat kepada pengikut Kristus, bukan hanya Kristen. Karena Kristen itu belum tentu pengikut Kristus. Bisa KTP-nya Kristen, dia dilahirkan di keluarga Kristen. Tetapi dia tidak pernah mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan tidak pernah mau menjadi pengikut Kristus, menjalankan semua perintah-perintahnya walaupun KTP-nya Kristen. Mungkin tiap minggu ke gereja, tetapi karena disuruh orang tuanya, di gereja datang hanya main handphone, dia bukan pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus seorang murid adalah apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Nah, dengan kata lain, ketika seseorang memberkati pengikut Kristus yang benar, maka hukum tabur tuai turun atasnya. Yang bilang adalah Tuhan Yesus sendiri. Jika engkau memberi minum, engkau tidak akan kehilangan upahnya. Artinya setiap kita, ketika kita memberkati sesama pengikut Kristus yang benar, upah kita tidak pernah hilang dari kita. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau ingin diberkati Tuhan, ketika engkau memberikan berkat kepada pengikut Kristus, maka hukumnya engkau juga harus diberkati. Engkau tidak akan kehilangan upah karena Tuhan Yesus sendiri yang berjanji. Itu syarat yang pertama. Ketika engkau menyebar harta dan engkau bertambah kaya karena engkau menyebar harta pada pengikut Kristus. Syarat pertama. Ya. Lalu yang kedua. Kita selesai dengan penjelasan ayat 25a dan 25b ya, yang menjelaskan ayat 24a. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 24b, paradoks yang kedua. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Nah, kita ingin belajar, kenapa hemat pangkal kaya? Dan ini bilang hemat luar biasa malah kekurangan. Harusnya tambah kaya. Nah, kita ingin pelajari dari New King James. Ya, terjemahan bahasa Inggris New King James untuk 24b, ayat 24b. Mengatakan gini. And there is one who withholds more than its right, but it leads to poverty. Artinya, terjemahan bahasa King James ini adalah barang siapa yang menahan lebih dari haknya, ya, artinya menahan hak orang lain lebih dari haknya, maka itu membawa pada jalan menuju kemiskinan. Nah, kalau terjemahan bahasa Indonesia di ayat 24b-nya mengatakan kan, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Berarti artinya
tidak begitu mirip dengan yang bahasa aslinya. Tetapi kalau kita membaca di Amsal 11 ayat 26 yang merupakan penjelasan dari ayat 24b, maka dikatakan gini, siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Lihat terjemahan bahasa Indonesia ayat 26 mirip sekali dengan terjemahan bahasa Inggris King James di pasal 11 ayat 24b. Artinya Bapak Ibu, penjelasan dari ayat 24b yang mengatakan ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan, sebenarnya adalah siapa menahan gandum ia dikutuki orang. Yang ada di ayat 26. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apa arti daripada ayat 26? Siapa menahan gandum ia dikutuki orang. Loh, Kenapa dikutuki orang? Kita tahu bahwa gandum merupakan kebutuhan orang banyak di Israel. Mereka makan roti, mereka butuh gandum, bukan beras, bukan kayak kita, ya. Lalu menahan itu adalah suatu tindakan, menahan gandum itu suatu tindakan di mana dia punya gandum. Bagaimana orang bisa menahan gandum kalau dia enggak punya gandum? Enggak mungkin. Jadi dia pasti punya gandum, baru dia bisa menahan. Karena kalau enggak punya gandum, dia enggak bisa menahan gandum. Artinya dia punya gandum. Nah, pertanyaannya, kenapa dia punya gandum ditahan? Enggak dijual. Karena itu dia sedang menggunakan hukum ekonomi yang mengatakan demand supply. Ketika kebutuhan banyak, tetapi supply ya tidak ada, ditahan, maka harga naik. Persis seperti kasus tabung oksigen ketika kemarin pandemi 3 minggu lalu, bulan lalu. Ketika kebutuhan akan oksigen, tabung oksigen begitu banyak, orang yang punya tabung oksigen langsung tahan dulu. Kenapa? Harganya biar naik. Dari 2 juta naik 3 juta, 4 juta naik terus. Nah, ketika di titik yang sudah mahal, lepas tabung oksigennya, maka menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Dan justru itulah yang dibahas di Amsal ayat 26a mengatakan siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Mereka yang menjual tabung oksigen menghasilkan profit berlipat-lipat, betul dia sangat-sangat menghasilkan keuntungan berlipat. Tetapi dia lupa, dia dikutuki orang-orang yang membutuhkan, yang kesulitan, yang benar-benar sampai meninggal karena nggak punya uang untuk beli tabung oksigen. Itu yang dimaksud oleh siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Karena dia menahan hak orang lain untuk mampu membeli gandum sebagai kebutuhan utama. Tetapi ditahan demi keuntungan sesaat secara pribadi, keuntungan keuangan. Maka apa yang dia tuai adalah dia dikutuki orang. Nah, kalau kita pelajari lebih dalam lagi di ayat 26, mengatakan gini, siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Artinya, kutuk itu dalam hal ini datang dari manusia. Yang haknya ditahan, yang haknya dikurangi, yang haknya dihilangkan oleh orang-orang tersebut yang mengejar kekayaan. Nah, itu kutuk dari orang turun atas mereka. Dan mereka menuju kepada kemiskinan. Tetapi ayat 26 mengatakan, 26b mengatakan, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Maka kalau kita bandingkan ya, maka 26a artinya begini, orang yang menabur dengan menyulitkan orang lain yang tidak seharusnya dipersulit demi keuntungan profit keuangan semata, maka dia akan menuai kutukan orang, bukan kutukan Tuhan.
Ya. Nah, kalau 26b mengatakan barang siapa menabur dengan menjual harga yang wajar, maka dia akan menuai berkat. Nah, pertanyaannya berkatnya dari mana? Dari Tuhan. Tetapi yang di 26a, kutuknya dari mana? Dari manusia. Jadi 26a kutuknya datang dari manusia. 26b berkatnya turun dari Tuhan. Nah, mengapa kutukan dari manusia ini membawa pada kemiskinan? Apakah kita orang Kristen, pengikut Kristus yang benar-benar taat, ketika kita merugikan orang-orang dan orang-orang itu mengutuki kita tanpa tidak langsung, ya, apakah kita benar-benar mengalami menuju pada jalan kemiskinan? Nah, saya ingin bersaksi Bapak Ibu, ini benar kisah nyata. Ada seorang teman saya yang bekerja pada sebuah perusahaan di Semarang, ya. Lalu karena masa pandemi ini memang mengalami kebangkrutan perusahaan ini. Nah, di dalam kebangkrutan perusahaan ini semua dipecat, dikeluarkan dan diberikan pesangon. Kecuali satu orang teman saya yang tidak dikasih pesangon. Nah, teman saya bukan seorang Kristen, ya. Lalu dia marah. Kenapa aku nggak dikasih pesangon? Semua dikasih pesangon. Puluhan karyawan dikasih pesangon. Dia toh enggak. Karena manajemen menganggap, pemilik perusahaan menganggap bahwa dia merugikan perusahaan. Karena ketika ada sisa-sisa barang di perusahaan yang bisa dijual sebagai barang bekas atau sisa sampah, dan itu bisa untuk pemasukan buat manajemen, itu dijual kepada supplier di mana perusahaan itu berhutang. Sehingga karena dijualnya kepada perusahaan yang memiutangi perusahaan tersebut, maka perusahaan nggak dapat duit, tinggal dipotongkan hutang. Sedangkan perintah manajemen pengennya dijual ke orang lain yang nggak ada hubungannya dengan perusahaan, sehingga dapat uang. Nah, karena dianggap melakukan kesalahan ini, maka tidak dikasih pesangon. Dan apa yang dilakukan oleh teman saya? Dia mengutuki orang ini. Konsultan ini dikutuki sama dia. Dan maaf ya Bapak Ibu, konsultannya orang Kristen. Dan dikutuki dia. Dan mati karena COVID. Dan apa yang terjadi ketika saya ketemu sama teman saya bilang gini, baru kali ini sepanjang hidup saya begitu sukacita melihat orang mati. Apalagi mati karena tak kutuk. Bayangkan Bapak Ibu, orang Kristen dikutuki bukan orang Kristen. Dan dijawab oleh Tuhan, mati karena COVID. Masih muda, umur 40-an. Terlepas dari cerita ini, saya tahu teman saya salah. Tapi saya mungkin gini, dia bukan orang Kristen, dia nggak tahu kebenaran. Ya, tapi prinsipnya yang terjadi, kutukan dia dipenuhi, dijawab, dan terjadi pada orang Kristen mati. Coba, siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Dan kutukan itu menuju pada kemiskinan. Dan terjadi itu. Maka Bapak Ibu, kita nggak bisa ngomong bahwa kita orang Kristen, kita berbuat apapun dilindungi oleh darah Yesus. Belum tentu. Kalau engkau salah dan engkau melanggar firman Tuhan, bukan menjadi berkat, tetapi justru menahan hak orang lain, menghilangkan hak orang lain, memotong hak orang lain demi kepentinganmu sendiri. Jangan salahkan kalau kutuk itu datang pada hidupmu dan terjadi karena engkau melanggar firman Tuhan. Sebenarnya yang harusnya kita lakukan sebagai orang benar adalah menabur berkat dengan jiwa yang murah hati. Jangan sedih, jangan marah ketika engkau memberkati orang dan tidak sesuai dengan harapanmu. Harusnya seperti itu. Jiwa yang murah hati itu tidak menghitung lagi.
mengharapkan balasan. Tidak ada. Ya sudah, aku berkati, lepas, selesai. Dengan hati yang murah hati. Maka mereka akan menerima berkat dari Tuhan. Maka kita bisa simpulkan khotbah pada Amsal 11 ayat 24, 25, dan 26. Yang pertama, hendaklah kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang murah hati dan bersukacita. Ketika engkau memberi bersukacita dan memberkati sesama pengikut Kristus, ya, dengan tanpa menceritakan kemana-mana. Karena Tuhan berkata apa? Ketika engkau memberi, janganlah tangan kiri mengetahui tangan kanan. Nah, artinya ketika engkau menceritakan kemana-mana juga, Tuhan Yesus berkata, engkau telah menerima upahnya. Artinya kalau kita memberi berkat kepada pengikut Kristus, sudah dengan sukacita, dengan jiwa yang murah hati, tanpa ada paksaan, tapi kamu cerita kemana-mana, Bapak Ibu cerita kemana-mana, maka engkau hanya mendapat upah di bumi, tidak dari Tuhan di surga. Lalu yang kedua, jadilah orang benar yang tidak menahan hak orang lain, karena Tuhan akan memberkati engkau balik karena hukum tabur tuai. Janganlah engkau memperkaya dirimu dengan menahan atau mengurangi atau menghilangkan hak orang lain. Dan ketiga kesimpulannya, jika engkau menahan, mengambil, menghilangkan hak orang lain demi kepentinganmu, maka kutuk akan datang dalam hidupmu yang akan membawa engkau pada kemiskinan. Yang keempat, terakhir, bagaimana menjadi orang yang berjiwa murah hati? Ya kan sudah dikatakan di atas. Firman Tuhan mengatakan kalau engkau mau berkat, berkati sesama pengikut Kristus. Ya kan? Dengan sukacita, ya, dengan jiwa murah hati dan tanpa menceritakan kemana-mana. Pertanyaannya, bagaimana engkau bisa memiliki jiwa yang murah hati? Bagaimana ini? Kalau tidak cerita kemana-mana bisalah, mudah. Sukacita bisa. Tapi bagaimana memiliki jiwa yang murah hati? Dan itulah kesimpulan terakhir dari khotbah pada sore hari ini. Karena dikatakan dari pikiran keluarlah tindakan. Dari tindakan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan akan menghasilkan karakter. Dan karakter sendiri menghasilkan nasibmu. Menentukan nasibmu. Berarti kalau kita tahu kunci dari semua di dalam jiwa yang murah hati, sehingga menjadi kebiasaan, menjadi karakter yang murah hati, suka memberi, kuncinya diawali dari pikiran. Nah, kalau kita sekarang tahu rahasia kuncinya, yaitu di dalam pikiran, maka firman Tuhan mengatakan di Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya, lihat Bapak Ibu, jadi akhirnya, dua kata, jadi itu kesimpulan. Dia ingin menyatakan kesimpulan terakhir dari Filipi. Dan dikatakan akhirnya berarti titik terakhir dari seluruh ayat di Filipi adalah Filipi 4 ayat 8. Maka dikatakan jadi akhirnya. Maka kalau Bapak Ibu mau merangkum dari seluruh Filipi, maka kuncinya di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Karena
Karena engkau memikirkan semua yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua kebajikan dan patut dipuji, maka engkau akan menghasilkan tindakan-tindakan yang bagus, tindakan-tindakan yang mulia, tindakan-tindakan yang adil dan sebagainya. Ketika dari engkau melakukan tindakan itu berulang kali menjadi kebiasaan dan menjadi karakter dan menentukan nasibmu menjadi diberkati Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau dari pikiranmu engkau justru melakukan semua yang kebalikan dari Filipi 4 ayat 8, bukan hanya menahan hak orang lain, tetapi melakukan apa? Kamu memikirkan apa? Semua yang tidak benar, semua yang tidak mulia, semua yang tidak adil, semua yang tidak suci, semua yang tidak manis, semua yang tidak sedap didengar, semua yang disebut tidak kebajikan dan tidak patut dipuji, engkau memikirkan itu dan engkau melakukannya menjadi tindakan dan menjadi kebiasaan dan menjadi karakter, maka nasibmu menuju pada kemiskinan. Itu arti keseluruhan dari Amsal 11 ayat 24. Sekarang terserah Bapak Ibu. Apakah engkau mau mulai sekarang masuk di dalam kelompok yang suka memberi berkat dengan hati yang berjiwa murah hati, sukacita tanpa paksaan dan tidak cerita kemana-mana? Ataukah engkau adalah kelompok yang kedua yang justru menahan hak orang lain, merugikan orang lain demi kepentinganmu, keuntunganmu? Maka jangan salahkan ketika nasibmu menuju pada kemiskinan. Karena semua itu diawali oleh pikiranmu. Oleh karena itu Bapak Ibu, tentukanlah kemana pikiranmu akan engkau bentuk. Apakah menuju kelompok yang pertama? Dengan memikirkan semua yang baik di dalam Filipi 4 ayat 8. Atau sebaliknya justru engkau memikirkan semua yang tidak terpuji, semua tidak benar, semua yang tidak manis, yang tidak sedap didengar. Jangan salahkan jika nasibmu menuju pada kemiskinan. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, kebenaran firman-Mu telah dinyatakan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kami bisa melihat jelas ada dua kelompok orang. Yang satu benar-benar menyebar harta, benar-benar tidak pernah habis. Justru diberkati terus-menerus. Karena rahasianya memiliki jiwa yang murah hati. Ketika memberikan dengan sukacita dan tidak cerita kemana-mana. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang melakukan tindakan merugikan orang lain, maka ternyata ada kutuk yang datang dari orang-orang yang dirugikan. Dan itu menghasilkan kehancuran dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu pada sore hari ini mengambil komitmen oleh karena firman-Mu jelas bahwa kami akan mulai hari ini memilih kelompok yang memiliki jiwa yang murah hati, yang memberikan berkat kepada sesama pengikut Kristus, dan dimulai dengan memiliki pikiran yang baik, memiliki pikiran yang benar, memiliki pikiran yang manis, memiliki pikiran yang semuanya patut dipuji dan kebajikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jauhkan kami dari segala pikiran yang berlawanan dengan Filipi 4 ayat 8. Di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikanlah Tuhan, meteraikanlah Tuhan firman-Mu ini di dalam pikiran anak-anak-Mu yang mendengarkan firman pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur.